sahabat Nabi yang berasal dari Bani Ghifar ini namanya Abu Dzar Al-Ghifari, karena dari Bani Ghifar Al-Ghifari, orang Bani Ghifar. Dia bawa susu pagi-pagi, dia letakkan ke depan patung Naham. Naham itu patung sembahan Tuhannya. Ya Naham, ini susu untuk kamu pagi ini. Tolong aku supaya sukses, jauhkan aku dari segala yang dapat mengganggu. Karena biasanya berdoa pada Tuhan itu kan dua. Pertama, minta dijauhkan dari malapetaka, bencana, musibah. Minta supaya diuntungkan bisnis, kebaikan-kebaikan. Baik, buruk, dekatkan yang baik, jauhkan yang buruk. Selesai dia berdoa, datang anjing. Datang anjing meminum air susu 1 gelas diminum. Habis air susunya. Setelah air susu habis, anjing itu angkat kaki. Diangkatnya kakinya sebelah, dikencinginya patung Naham. Mikir ini, mikir Abu Dzar, loh, manfaat, aku tadi kan minta manfaat, susu habis diminum, mudarat, aku kan minta dijauhkan mudarat, dia aja dikencingi nggak bisa menolak mudarat, manfaat hilang, susu habis, dikencingi mudarat nggak bisa nolak, ngapa ya aku nyembah dia? Afala ta'qilun, kenapa tidak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berakal? Allah kan kasih kamu akal. Kenapa tidak dipakai untuk memikirkan? Makanya orang kalau kecil mati meninggal dunia masuk surga. Dalilnya, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Kata Abu Hurairah, artinya fitratul Islam. Dia udah Islam. Fa'abawahu yuhawidani, bapak dengan ibunya menyebabkannya jadi Yahudi. Ayu nasirani, merubahnya jadi Nasrani. Ayu majisani, merubahnya jadi Majusi, penyembah api. Tidak ada dalam hadis itu dikatakan kedua orang tuanya menyebabkannya jadi Muslim. Kenapa? Karena anak yang lahir itu sudah Muslim. Bersahadatnya kapan? Bersahadatnya ketika sebelum ditiupkan ruh ke dalam rahim ibunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari semua ruh saya, ruh abang, ruh kakak, ruh ibu, ruh adik. Ketika semua ruh itu ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hai ruh, alastu birabbikum? Bukankah aku ini Rabb kamu, Tuhan kamu?" Semuanya berkata, bala syahidna, ya Allah kami bersaksi engkaulah Rabb kami, engkaulah Tuhan kami, engkaulah yang kami sembah. 12 o'clock midnight. Antakulu yawmal qiyamati. Tapi nanti kamu pada akhirnya lupa, lalai. Inna kunna an hadza ghafilin. Kami enggak ingat, kami lupa, kami lalai. Kebetulan ruh saya ditiupkan ke dalam perut orang Melayu. Mak saya muslimah, ayah saya Islam, tinggal di negeri muslim. Saya jadi muslim. Andai ditiupkan ruh saya ke dalam perut orang yang tidak Islam, maka saya dikasih Allah akal untuk mencari Islam, mendengarkan pengajian, memikirkan. Kalau kebetulan saya ditakdirkan masuk ke dalam rahim perut orang penyembah berhala seperti Abu Dzar Al-Ghifari, mikir, apa bisa ini berhala ini nolong? Apa bisa dia mendatangkan manfaat? Apa bisa dia menolak mudarat? Kan nggak bisa. Jadi dosanya adalah dosa nggak mikir. Laukuna nasma'u, andai kami mau mendengar, au na'qilu, atau kami mau berpikir, makunna min ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk neraka sa'ir. Jadi ada satu neraka khusus diciptakan Allah yang masuk ke dalam itu untuk orang yang tidak mau berpikir. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab orang masuk neraka sebelum kami mengutus rasul. Maknanya menurut ahli tafsir dua. Yang pertama, sebelum Nabi Muhammad SAW datang, ajaran Nabi Isa sudah diselewengkan, ajaran Nabi Muhammad belum datang. Maka ajaran antara kedua ini disebut dengan ahlul fatrah. Mereka tidak diazab, mereka tidak masuk neraka. Mereka ini yang disebut dengan ahlul fatrah, masa kosong. Nabi yang baru belum datang, ajaran Nabi yang lama sudah rusak. Makna kedua, ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kami tidak mengazab sebelum orang itu berakal. Makanya orang gila, orang tidur, orang bayi belum akil balik,
rufi'al qalamu an salasatin. Penanya ngangkat, nggak mencatat amalnya. Sholat catat, puasa catat, zikir catat, ngaji catat. Tapi ada orang yang penanya tidak mencatat, nggak mencatat. Kenapa tidak mencatat? Yang pertama, anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anil naim hatta yastaiqis, orang tidur sampai bangun tidur. Anil majnun hatta yafik, orang gila sampai sembuh. Maka penanya tidak mencatat. Kenapa? Karena akalnya tidak sempurna. Jadi kita ini yang membedakan kita dengan binatang itu, kalau dibelah kepala kambing, dibelah kepala manusia, mohon maaf, yang putih-putih otak yang ada di kepala kambing itu ada juga di kepala manusia, yang ada di kepala manusia ada di kepala kambing. Kalau dibelah dada ayam, ada jantungnya, ada hatinya, maka apa yang ada di dalam dada ayam itu ada juga di dalam dada manusia. Ini jantung manusia, ini jantung ayam, ini hati manusia, ini ada hati ayam. Lalu yang tidak ada itu apa? Yang tidak itu ada itu adalah akal, cara berpikir, hati, cara merenung, yang rasa itu yang tidak ada pada hewan itu. Makanya kalau ada manusia tidak menggunakan akalnya, dosa dia bukan minum khamar, bukan berzina, bukan berjudi. Dosa kenapa tidak menggunakan potensi. Allah memberikan inna sam'a, telinga, pendengaran, wal basar, penglihatan mata, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab. Sudahkah kau pakai telingamu untuk mencari agama Allah? Sudahkah kau pakai matamu untuk mencari pengajian, habib, kiai, alim ulama? Sudahkah kau pakai hatimu, otakmu, pikiranmu untuk merenungkan siapa yang mesti kau sembah? Bagaimana cara beribadah? Ini semua adalah kemurnian. Yang pertama dalam ajaran Islam adalah tauhid. Disebut juga dengan akidah. Kenapa akidah? Akidah adalah dua tali simpul yang diikat mati. Akidah, uqdah, akad, itu dari satu akar kata. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Bapaknya mengakadkan, bapak si perempuan, dengan calon menantu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Akad namanya. Akad jual beli. Saya jual beras ini dengan harga 20.000 per kilo tunai sah. Akad namanya. Maka ada akad. Akidah, dari kata akad ada dua tali yang disimpulkan. Seorang hamba terikat perjanjian dengan Khalik makhluk Abdul Somad, Khalik Allah yang menciptakan, Abdul Somad makhluk yang diciptakan. Saya mengakadkan diri, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti ajaran Islam ini adalah tauhid. Makanya kita bangun waktu fajar, solat subuh. Solat yang pertama qabliyah subuh, rakaat pertamanya diatur betul dengan rakaat kedua tentang tauhid. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang ingkar. Kafir itu artinya ingkar. Ingkar ketauhidan Allah, ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak mau disebut kafir lah, enak aja kamu bilang saya kafir. Syaratnya dua, kamu nyembah Allah, iya. Kamu percaya kepada Nabi Muhammad Rasul utusan Allah, iya. Kamu nggak kafir, karena kamu nggak ingkar. Berarti kamu mukmin, berarti kamu muslim. Saya percaya sama Allah, tapi sama Nabi Muhammad nggak percaya. Berarti kamu kafir. Kenapa? Karena ingkar. Rasulullah, Habibullah, Rasulullah, Habibullah, Rasulullah, Habibullah. Ayyaman jana haqqan nadir, mughithan musbilan subul ar-rasyadi. Ayyaman jana haqqan nadir, mughithan musbilan
Makanya qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasulullah Muhammad SAW, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, wala ana abidu ma abattum, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin, agamamu untuk kamu, agamaku untukku. Ada batasan dalam masalah ritual, spiritual, agama. Adapun dalam masalah sosial, bertetangga, satu kantor, berteman, satu sekolah, satu kampus, kita tidak ada larangan sama sekali. Tapi kalau sudah masalah toleransi ritual, tidak ada toleransi. Toleransi spiritual tidak ada. Yang ada toleransi sosial. Ini yang banyak ini sekarang mau dialihkan. Toleransi sosial mau dinaikkan menjadi toleransi spiritual. Toleransi ritual. Kalau nggak ikut berarti radikal. Kalau nggak ikut berarti anti kebinekaan. Apa ini? Saudara-saudara kita yang dari luar Islam itu juga kalau dia mengerti ini gerakan ini merusak agamanya. Ini namanya sinkretis. Nanti dia tidak Islam, tidak sana, tidak sini, tidak sono, tidak sini. Nggak jelas agamanya. Ini kacau. Islam itu jelas. Kamu tidak Islam, saya Muslim. Lalu kemudian rakaat kedua, qul, katakan, huwallahu ahad, Allah esa tunggal tidak berbilang. Allahu samad, mintanya cuman sama Allah. Jangan minta sama tuyul, jangan minta sama Nyi Blorong, jangan minta sama Sundil Bolong, jangan minta sama penjaga Ratu Pantai Laut Selatan, jangan minta sama Nyi Roro Kidul, jangan minta sama Pawang, mintanya sama Allah. Allahu samad. Siapa itu Allah? Lam yalid, dia tidak beranak. Kalau dia beranak, dia bukan Allah. Maka Maryam bukan Allah. Satu surat untuk Maryam, dia bukan Tuhan. Walam yulad, dia tidak dilahirkan. Kalau dia dilahirkan, dia bukan Allah. Berarti dia ada awalnya, ada akhirnya, ada lahirnya, ada meninggalnya. Siapa dia? Nabi Isa. Lam yulad. Dan siapapun itu, orang Yahudi mengatakan waqalatil Uzairu, waqalatil Yahudu Uzairun ibnullah. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Uzair lahir meninggal, dia bukan anak Allah. Dia tidak ada hubungan dengan Allah. Bahwa dia mungkin salah satu nabi utusan Allah, orang soleh, ya. Tapi bahwa dia anak Allah, Allah itu lam yalid, tidak beranak, walam yulad, tidak diperanakkan, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara selevel dengan Allah. Pejamkan mata, nampak cahaya, maka itulah Allah. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan satu makhluk apapun. Ma khatara bi balik, wallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka Allah tidak seperti itu. Allah itu berbeda dengan makhluk. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Namanya siapa? Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Panggillah dia, serulah dia, mintalah kepadanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Ya bila semua tercinta, tanpa harus berasa dan tidak teruskan. Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Rafi, Ya Mu'izz, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, sampai habis. Ya man laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang setara dengan engkau. Allah itu siapa? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa, enggak ada. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur hidup saya? Al-Qayyum, dia ngatur hidup saya. Dia bukan pabrik spidol. Pabrik spidol, setelah spidol diciptakan, pabrik nggak mau tahu spidolnya di mana. Pabrik handphone, setelah nyiptakan handphone, pabriknya nggak tahu handphonenya dibeli siapa, tinggal di mana. Allah bukan pabrik handphone. Allah setelah menciptakan manusia, dia memberi manusia rezeki, dia mengatur kehidupan manusia. Itulah namanya Al-Qayyum. Maka ayat itu kita baca setiap selesai sholat, di awal hari ba'da subuh, di petang hari awal malam ba'da maghrib, mau tidur malam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia lelah, letih, lesu, untuk tidur? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau dia memang ada, apa milik dia?
Ini istana punya presiden, ini kantor punya gubernur, ini rumah besar punya pengusaha. Allah tuh punya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Adakah yang bisa memberikan pertolongan di luar izin Allah? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni? Enggak ada. Allah tahu nggak? Direktur saya tahu apa yang saya lakukan. Dia tahu saya keluar kota, dia tahu saya pergi kemana. Dia pasang microchip, dia pasang detektor, dia pasang CCTV. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang terjadi di depan dan di belakang. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Tidak ada satupun yang tahu, tidak ada satupun yang kuasa kecuali dengan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sulitkah Allah mengatur alam semesta? Payahkah bagi Allah memberikan rezeki kepada cacing-cacing yang ada dalam tanah? Sulitkah bagi Allah memberikan makanan kepada ikan yang ada di dasar lautan sampai penyelam pun tidak sanggup ke bawah karena tekanan air yang luar biasa? Ada ikan-ikan seram di bawah. Sulitkah bagi Allah memberikan anai-anai makan di dalam tanah yang di dalam kayu-kayu lapuk di dalam? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi kalau dibaca ayat kursi itu adalah tauhid yang luar biasa. Makanya orang yang membaca ayat kursi dengan perenungan, pemahaman, merasuk ke dalam hatinya, dia nggak takut apa-apa. Karena dia sedang dilindungi, dia sedang diayomi, dia sedang diberi rezeki, dia sedang berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mengenal Allah tauhid ini kan ayat-ayatnya ada dalam Quran, hadis-hadisnya, lalu kemudian pendapat ulamanya. Sama seperti sholat. Gimana kita belajar sholat? Ada ayatnya, wa aqimus sholah. Tata caranya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Dan bila semua tercipta, tanpa harus ku merasa dan tidak terselesaikan apa yang diserahkan. Bagai bintang di surga, TikTok Outlaw. Subscribe, komentar, like. Terima kasih.